Pemirsa, PT Fapros Tbk adalah anak usaha PT Kimia Farma Tbk. Rekan Patricia Mapali akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan, Peti. Baik, Elisa dan juga pemirsa, saham PT Fapros Tbk telah menjadi salah satu pilihan menarik bagi pelaku pasar dan kita simak sejumlah data terkait dengan PT Fapros. PT Fapros Tbk melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten PEHA atau PH di papan utama dengan bidang usaha industri farmasi di sektor consumer goods industry dan di subsektor pharmaceuticals atau farmasi. Kita lihat pemegang saham PT Fapros Tbk, Eliza dan juga pemirsa, di mana 56,77% atau setara dengan 476,9 juta dipegang oleh PT Kimia Farma Tbk. Kemudian 9,13% atau setara dengan 76,7 juta dipegang oleh Mas Rizal Asyarif dan sisanya 286,4 juta dipegang oleh masyarakat atau sebesar 34,09%. Kemudian kita lihat pergerakan harga saham PT Fapros Tbk sejak 8 Januari. PT Fapros Tbk sudah berada di level 1030, kemudian sempat merosot di angka 745 per lembar sahamnya. Selanjutnya kembali meningkat di angka 1000-an pada 27 Mei di 1040, kemudian naik secara signifikan di 5 Agustus di level 1905 dan terakhir di 26 Oktober berada di level 1530. Demikian sejumlah data terkait dengan PT Fapros Tbk. Kembali ke Eliza. Ya, baik. Terima kasih Patricia untuk data-datanya dan saya kembali bersama dengan Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwi. Pak Hans, ini kalau melihat tadi ya kinerja saham dari Fapros itu sendiri atau dengan kode saham PEHA, Anda melihatnya seperti apa, Pak Hans? Ya, Fapros sebenarnya di tengah pandemi ini sahamnya agak konsolidasi ya, tidak terlalu tertekan turun ke bawah gitu. Memang sebenarnya penurunan harga saham sudah terjadi dari 2018 ya, dia bergerak turun ke bawah, tapi saat ini malah mulai bergerak naik ke atas gitu. Memang kalau kita lihat secara umum perusahaan menghadapi sedikit kendala ya, memang kalau kita lihat persaingan yang cukup ketat di tahun lalu, sehingga biaya-biaya yang mereka pakai untuk OTC, obat OTC mereka itu biaya-biayanya agak meningkat naik ya, karena biaya iklan perlu cukup kuat mereka keluarkan di sana gitu. Tapi di tengah periode pandemik mereka masih bisa bergerak naik cukup banyak ya, biarpun obat andalan mereka agak tertekan turun ya, terutama anti-mood gitu. Yeah. Nah kalau kita lihat dari PV band sendiri ya, standar deviasi band saat ini saham ini di posisi 1,92 gitu ya. Kalau kita average dalam 3 tahun terakhir, band PBV ini 1,54 gitu. Tapi kalau kita ambil satu kali standar deviasi masih ada di 2,02 gitu ya. Jadi perusahaan ini sebenarnya harga saham masih bisa bergerak naik kurang lebih 10%-an kalau kita lihat. Secara pair kalau kita lihat ada di posisi 15,84 ya. Kalau kita bandingkan dengan industri farmasi memang ini relatif lebih murah gitu. Tapi kalau kita lihat rata-rata mereka ada di 14,43 gitu. Jadi rata-ratanya ada 10,79 ya. Jadi sebenarnya secara pair, secara long term ini kalau mau beli memang harusnya menunggu sahamnya agak turun sedikit ke bawah gitu ya untuk melakukan akumulasi beli. Oke. Tapi kalau Anda sejauh ini melihat bahwa kinerja yang telah dilakukan oleh Fapros ini apakah sudah menunjukkan fundamentalnya? Ya, kalau kita lihat kinerja cukup bagus sebenarnya ya. Kalau kita lihat secara pertumbuhan salesnya itu bergerak naik ke atas. Memang ketika pandemi ini baru kali ini kalau kita lihat kemungkinan korporasi akan membukukan penurunan laba gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebelumnya net income perusahaan itu memang agak sedikit turun di 2019 ya, dari 2018. Sebelumnya bergerak naik tapi mulai agak turun gitu. Nah tahun ini mungkin net income mereka akan cuman tengah lebih ya daripada tahun lalu gitu ya. Tetapi tentu saja ketika korporasi misal tetap membubuhkan kenaikan membubuhkan laba ya di tengah pandemik itu cukup bagus gitu. Secara penjualan sebenarnya korporasi mengalami peningkatan ya, 2018 2019 itu laba bergerak naik ke atas gitu. Nah 2020 sebenarnya penjualannya nggak turun banyak ya, kalau kita lihat cuma turun 10%-an, tapi dari divisi labanya yang kemungkinan agak mengalami keadaan turun ke bawah. Oke, apa yang perlu dilakukan manajemen tentunya dalam hal ini?
Ya kalau kita lihat tentu sekarang semua fokus pada pandemi COVID-19 gitu ya, dan apakah pandemi COVID ini mampu berlalu di tahun ini kita pikir belum ya. Kalau kita lihat banyak yang berbicara tentang vaksin yang akan ditemukan di akhir tahun ini, tapi tentu kan di fase ketiga kemudian harus masuk ke approve dari Badan POM gitu ya, baru bisa didistribusikan gitu. Sehingga kalau kita lihat di tahun depan isu sentral dunia saya pikir masih tetap terkait dengan COVID gitu. Paling cepat vaksin kita pikir di tengah tahun depan baru bisa ditemukan. Sesudah itu distribusinya mungkin butuh 3 bulanan gitu. Sehingga kalau kita lihat korporasi memang harus lebih fokus untuk vitamin ya, penjualan vitamin gitu ya, karena tentu orang akan lebih melihat hal tersebut gitu. Nah kalau kita lihat PH ini juga sangat fokus di obat-obat generik gitu ya. Dan ini ke depan juga sangat bagus bagi korporasi karena kalau kita tahu bahwa Indonesia akan cover cukup besar lewat BPJS Kesehatan gitu ya, sehingga pemakaian obat generik itu akan tetap bergerak naik ke atas. Baik, Pak Hans, terakhir apa rekomendasi Anda tentunya untuk saham Frapos ini dan kira-kira berapa target harga? Ya, kalau saat ini memang menurut kita sebaiknya kalau membeli sebaiknya agak buying weakness ya, karena kalau kita lihat kenaikan harga saham ini paling kalau kita perkirakan resisten terdekat itu ada 1825 gitu ya, resisten terdekatnya. Nah kalau kita mau beli mungkin lebih baik kita menunggu koreksi ya di 1330 sampai 1430, area yang lebih cocok untuk kita melakukan akumulasi beli gitu. Memang akan kita tahan, akan ada sedikit periode yang agak panjang ya untuk saham-saham seperti farmasi ini. Baik, Pak Hans, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Corporate Action. Pemirsa, Hans Kui, Direktur Anugrah Mega Investama.